Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Siap. Pak Teguh, udah bisa siap on streaming pakai Pak Zoom Teguh? mereka ini. Pakai Zoom. Insya Allah siap. Baik. Abu Sapa. Abu Sapa tolong dinaikkan itunya partisipannya. Partisipannya dinaikkan. Belum masuk. Sudah 100. Oh, taib. Ya. Nanti saya buka dulu ya Pak Teguh. Atau saya tambah dulu deh. Masya Allah, ada satu laler ini yang ada di kamera, tahu. Ini yang gangguin kita terus. Bukan gitu, Bang. Nah, Pak Teguh udah saya tambah ya kapasitas meeting. Oke Pak Teguh ya, kita online. Baik, tafadhol Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di ruang meeting sisi Damam pagi hari ini. Jazakallah khair, terutama khusus kepada Ustaz Sunnah Dr. Syafiq Irsaba Salama dan tim di belakang layar yang membantu. Barakallahu fikum. Insyaallah beliau akan menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita hari ini. Insya Allah akan mendapatkan nasihat-nasihat tentang apa yang kita cari di kehidupan ini. Nasihat tentang sampai kapan kita akan mengejar dunia. Insya Allah banyak faedah yang bisa kita petik dari kajian pagi ini. Mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menyimak dengan tertib, membuat catatan bila perlu, dan tidak mengganggu peserta lain dengan menyalakan mic atau menyalakan video. Kami panitia akan mengontrol bila ada mic atau video yang terbuka secara sengaja atau tidak sengaja. Juga dengan di chat box bila ada percakapan yang tidak perlu akan kami kontrol. Mohon maaf untuk menjaga ketertiban, kami moderasi mic dan videonya. Insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi selama 1 jam dan setelah nanti ada tanya jawab 30 menit. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan secara langsung dengan terlebih dahulu mengangkat tangan atau raise hand, atau juga bisa menyampaikan lewat tulisan di chat box. Nanti kami akan moderasi. Saya rasa itu aja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan Ustadz, tafadhol. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kadangkala masih ada
yang merasa dia hebat, dia cerdas, dia pandai, dia pekerja keras, sehingga cita-cita yang dia raih adalah karena kehebatan dia. Dia lupa bahwa Allah lah yang memberikan segala-galanya. Kalau bukan karena Allah, kita siapa? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hibbati fillah, khususnya teman-teman yang ada di Dammam dan sekitarnya ya. Ana punya kisah unik tatkala ana kajian di sana. Entah mungkin 13 tahun yang lalu, ana berangkat untuk kajian di Jubel kalau nggak salah. Akhirnya pulang dari Jubel, berangkat ke bandara, sampai bandara ketinggalan pesawat. Akhirnya pulang lagi waktu itu, tidur di rumahnya Ustadz Muhammad Alwi, hafizahullah ta'ala. Semoga teman-teman yang di sana selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa istiqamah. Jamaah rahimakumullah, buat yang merantau, meninggalkan negerinya, menuju ke berbagai penjuru dunia. Tentunya setiap orang yang merantau memiliki ambisi dan cita-cita. Ada visi dan misi mereka. Kenapa mereka rela meninggalkan keluarga? Atau kalau keluarganya dibawa, kenapa dia rela meninggalkan negerinya? Meninggalkan kedua orang tuanya? Meninggalkan tanah kelahirannya? Pasti ada sesuatu yang kuat yang mendorong dia untuk melakukan itu. Misi dan visi seseorang itu menjadi sumber dari semua yang dilakukan oleh manusia. Terus kenapa teman-teman merantau? Untuk apa? Ada yang duniawi, untuk mencari dunia. Artinya pandangan dia dalam kehidupan ini untuk dunia aja. Dia bekerja, sebagian perantau itu berangkat untuk cari modal aja. Pulang, dapat modal, usaha. Ada yang cuma ingin punya rumah. Boleh aja. Ada yang duniawi untuk mencari akhirat. Iya, dia mau cari uang, benar. Kalau dikatakan kenapa engkau bekerja? Ya, butuh ongkos dalam kehidupan ini. Aku ingin berangkat umroh, aku ingin berangkat haji. Aku ingin bisa bangun masjid, bangun sekolahan. Ada keinginan-keinginan akhirat sebenarnya, tapi dia mau cari dunia untuk kepentingan akhirat dia. Ada juga yang menuntut ilmu, tapi untuk dunia juga. Merantau untuk menuntut ilmu untuk dunia. Namun ada yang menuntut ilmu juga, tapi untuk akhirat dia. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa di majlis untuk para sahabat. Apa yang beliau pinta? Beliau mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Yang artinya, ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama. Jangan sampai. Kita kehilangan mobil,
kehilangan rumah, kehilangan harta, insya Allah bisa dicari. Tapi antum kehilangan iman, kemana antum cari? Sebagian orang kehilangan sholat. Dulu sholat dia. Ketika semakin kaya, perlahan-lahan sholatnya ditinggalkan. Atau kalau nggak ditinggalkan, mulai telat. Yang dulu tepat waktu, yang dahulu selalu di soft pertama, sekarang di soft terakhir masbuk. Apa penyebabnya? Itu musibah dalam agama. Anak kita gagal dalam perkuliahan. Wajar. Yang penting dia nggak gagal dalam sholatnya. Tetap sholat dia. Tapi ada yang sukses. Mungkin menjadi orang terpandang. Tapi agamanya berkurang. Bahkan hilang kadang-kadang. Yang kedua beliau mengatakan, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ hammina. Jangan jadikan dunia itu tujuan dan ambisi terbesar kami, ya Allah. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu puncak dari ilmu kami. Yang dicari dunia. Berilmu pun untuk cari dunia. Duduk. Kalau sekarang semua ada di handphone. Coba kita lihat. Ada yang ketika pegang handphone, dia mau buka Quran. Ya Allah. Ada yang ketika pegang handphone, dia mau baca zikir-zikir. Tapi ada yang setiap pegang handphone, gak ada urusan akhir. Dunia aja. Alhamdulillah sekarang kita bisa mengecek ya. Sebenarnya dalam sehari itu, berapa kali kita membuka aplikasi Al-Quranul Karim. Bukan berapa kali ya. Baterainya berapa lama baterainya itu digunakan untuk itu. Dan itu insya Allah dapat menjadi alat kontrol kita. Kalau antum mau tidur malam, antum buka baterai itu. Antum lihat, buat apa aja kan seharian. Orang itu takut handphonenya mati sekarang, subhanallah. Takut. Semua sarana dibikin oleh manusia supaya handphone itu tidak mati. Kenapa vendor-vendor besar ini yang menyediakan baterai, mereka mengatakan ini lebih kuat lagi, bisa sepekan mungkin, nggak dicas ya, kayaknya belum ada sekarang. Dulu ada handphone yang jadul itu bisa sepekan, 2 pekan masih hidup. Tapi sekarang ya ambisi manusia yang menyebabkan baterainya boros. Maka coba antum malam hari membuka handphone di bagian baterai. Antum kalau bisa ada perubahan. Kalau dilihat hari ini ya Allah, nggak ada Quran yang buka hari ini. Gimana? Buka antum. Paling tidak sama lah kalau bicara dunia sama akhirat, kalau bisa bareng lah. Ahibatifillah, kita termasuk yang di mana ya antum sendiri yang bisa menghukumi diri kita. Kadang-kala kita melihat orang, oh fulan ini duniawi, belum tentu. Kadang-kala kita melihat dia kaya raya, rumahnya, mobilnya. Antum berpikir duniawi, belum tentu. Bisa jadi yang tukang becak lebih duniawi daripada yang kaya raya. Karena ini bicara hati. Kalau bicara harta, ya ada yang kaya, ada yang miskin. Ada orang kaya ambisinya akhirat, ada orang miskin ambisinya duniawi. Dan sebaliknya. Haibati fillah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat bagaimana sih pemburu dunia itu. Yang mengejar dunia terus. Sehingga lupa dengan akhirat. Subhanallah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda. Inna Allaha yubghidu kulla jahwariyin jawab. Sakhabin bil aswa. Jifatin bil lail. Himarin bin nahar. Alimin bi amri dunya. Jahilin bi amri akhir. Allah jemaah, lama anak gak baca hadis ini.
Tapi ketika Anda mempersiapkan diri untuk kajian hari ini, Anda kok ketemu lagi sama ini hadis. Yang artinya, Innallah, sesungguhnya Allah membenci semua orang yang berkata keras, kasar, sombong. Orang yang rakus namun pelit. Rakus, cari duit terus dia. Cari harta. Dan dia pelit. Entah mau dibuat apa itu harta sama dia. Sakhabin bil aswaq. Orang yang bersuara gaduh di pasar. Ya. Nggak ngapain suara gaduh di pasar. Teriak-teriak, jualan ini, itu, macam-macam. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, ini gambaran yang benar-benar perlu kita renungkan bersama. Jifatin billail. Kalau malam hari kayak bangkai. Tidur kayak bangkai. Nggak gerak. Nggak ada bangun untuk sholat malam. Nggak ada bayangan dia. Ya Allah, sepertiga malam akhir ya Allah. Aku ingin menghadap kepada minta akhirat. Sebagian orang bangun malam itu untuk cari dunia juga. Jadi orang sholat malam yang diminta dunia. Karena urusannya sulit ini itu. Subhanallah. Kapan minta akhirat? Sholat malam dipakai cari dunia. Cari akhirat. Tapi ada orang yang kata Nabi, jifatin billail. Jifah, bangkai di malam hari. Kita lihatlah bangkai. Himarin bin nahar. Di malam hari seperti bangkai, di siang hari seperti keledai. Allahu Akbar. Keledai itu kerjanya ngangkut barang ya. Ya sudah, dia berangkat ke sana, dia angkutin barang lagi, berangkat ke sana, nanti datang ke sini, cari dunia. Digambarkan seperti keledai yang bekerja untuk cari dunia. Yang ada dalam benak keledai ini cuma kerja aja. Makan, kerja. Kawin. Mungkin buang kotoran. Himar. Allahu Akbar. Keledai di siang hari. Malam harinya bangkai, siang harinya keledai. Alimin bi amrid dunya. Alim. Ulama dia ini dalam urusan dunia. Pinter untuk cari fulus. Jahilin bi amril akhirah. Bodoh tentang urusan akhir. Wallahi jamaah. Ini orang dibenci sama Allah. Ya, tapi kadangkala kita tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga tidak peduli dengan bencinya Allah kepada diri kita. Ahibati fillah, menyikapi dunia ini harus dimulai dengan ilmu tentang kehidupan dunia. Yang Nabi sebutkan tadi, sallallahu alaihi wasallam, itu orang alimin bi amrid dunia. Alim tentang urusan dunia. Tapi lupa sama urusan akhir. Bodoh. Maka kita perlu tahu nih, kita perlu punya ilmunya. Emangnya kenapa sih kita ada di dunia ini? Buat apa kita di sini? Apakah kita dulu di tempat lain sebelum berada di dunia ini? Nah, kita dulu nggak ada. Kita sadar keberadaan kita ini bukan karena keinginan anak. Anak lahir bukan karena keinginan. Keinginan orang tua, ya orang tua punya keinginan. Tapi berapa banyak orang tua punya keinginan punya anak, nggak punya anak? Berarti ada yang ingin keberadaan kita di sini. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian awal mula keberadaan kita di muka bumi ini ceritanya dari Nabi Adam alaihissalam. Coba kita buka Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 35-36. Cerita keberadaan manusia di muka bumi ini. Yang dimulai dengan diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fiik. Silakan Cak Saifuddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Artinya, Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. subhanallah. Kita punya waktu terbatas di muka bumi. Ada kesenangan terbatas juga. Kenapa? Karena kita bukan penduduk bumi. Nabi Adam dan Hawa diturunkan bersama syaitan. Dan Allah ingatkan, hati-hati sama syaitan. Musuh kalian. Bapak kalian tuh, Adam dan ibunda kalian Hawa, keluar dari surga, keluar dari segala kenikmatan, turun ke bumi ini karena godaan syaitan. Maka jangan sampai kita juga mau digodain sama syaitan. Udah dikasih tahu syaitan itu musuh. Namun dunia ini menggoda. Bayangin ya. Ada orang jam 3 itu bisa bangun untuk ke pasar. Tapi sulit bangun untuk ke masjid. Ke pasar bisa rame loh pasar itu jemaah. Jam 3 itu udah rame. Atau jam 2 pun sudah ramai. Tapi masjid sepi. Bahkan kadang kala pasar-pasar atau masjid-masjid yang ada di pasar itu kurang terawat. Jamaahnya juga tidak banyak. Rasulullah SAW bersabda tentang dunia ini. Apa kata beliau? Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang yang beriman. Surga buat orang-orang kafir. Bayangin antum di penjara. Apakah antum bisa keluar semau antum? Apakah antum bisa makan semau antum? Apakah antum mau istirahat semau antum? Mau bermain semau antum? Enggak. Orang kalau di penjara itu ada aturannya. Ada jam bangun. Ada jam tidur. Ada jam makan. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nggak bisa keluar semaunya. Terus kapan kita keluarnya? Ketika mati. Ajal menjemput kita. Kita keluar dari penjara dunia. Ada banyak aturan yang harus kita lakukan. Sholat 5 waktu. Bicara yang bekerja, ada aturan halal haram, nggak semaunya dia, yang penting dapat fulus lah. Pandangan mata kita diperintahkan untuk ditundukkan. Ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Iya, kita di penjara. Tapi kalau engkau orang kafir ya silahkan. Ini surga buat orang-orang kafir. Ahibati fillah. Di surat Fatir ayat 5 Allah
Jalla Jalaluh mengingatkan manusia lagi agar sadar akan kehidupan dunia ini, agar nggak tertipu. Bayangin ya, kalau kita baca Quran itu nanti akan diingatkan urusan dunia lagi. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Ali Imran ada, di surat selanjutnya, terus sampai surat-surat yang pendek. Kita akan mendapatkan peringatan-peringatan Allah agar kita berhati-hati dengan dunia ini. Jangan-jangan sibuk mengejar dunia. Antum mengejar bayangan antum sendiri. Kalau antum berhenti, dunia itu berhenti. Antum lari, dia ikut lari. Terus enaknya, ya antum duduk. Dia ada bersama antum sebenarnya. Nah, silakan dibaca surat Fatir ayat 5. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai manusia, sungguh janji Allah benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Subhanallah. Ada dua godaan manusia. Yang pertama Allah sebutkan kehidupan dunia. Yang kedua setan. Jangan sampai dua hal ini, ketika setan ini menggunakan dunia untuk menggoda kita, sangat besar tipu dayanya. Sehingga kita melihat dunia ini indah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Dhahak ibn Sufyan al-Kilabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, ya Dhahak, ma ta'amuka? Wahai Dhahak, apa makananmu? Nih ada teman-teman di studio ini yang hari ini lagi bawa durian, yang kita mau makan durian hari ini. Coba, orang itu jauh-jauh cari durian, beli durian yang enak-enak ya. Ini Nabi bertanya kepada Dhahak, ya Dhahak, ma ta'amuka? Apa makananmu? Apa kata Dhahak? Al-lahm wal laban, ya Rasulullah, makananku ya daging sama susu. Susu yang enak, daging yang dibakar ya. Yang mungkin macam-macam lah, orang itu punya cara untuk memasak itu daging. Kalau kita masuk ke restoran, daging itu dibikin daging bakar, daging sup, daging goreng, daging macam-macam. Sepanjang jalanan kita melihat di Indonesia ini ayam bakar, bebek bakar, sate, apa. Banyak orang makan daging, susu, minuman. Terus Nabi bertanya, sallallahu alaihi wasallam, thumma yasiru ila madza? Terus daging itu jadi apa? Susu itu jadi apa? Kita kan melihat dagingnya. Kalau kita bicara kita makan durian, kita ngeliat duriannya enak. Coba mikir, jadi apa nih ntar nih? Yang kita katakan enak, Nabi bertanya, kemudian jadi apa? Dhahak. Nggak berani jawab dia. Dia cuma mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah. Ya, udah tahu. Kita semua udah tahu jadi apa tuh makanan yang enak. Apa kata Nabi SAW? فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمْ مَثَلًا لِلدُّنْيَا. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan yang keluar dari perut manusia itu permisalan untuk dunia. Dunia yang begitu indahnya. Yang orang berebut. Kalau kita melihat di pagi hari orang keluar dari rumahnya mencari dunia, pulang malam hari. Kita lihat ada
Ada pergerakan yang begitu hebatnya di siang hari orang mencari dunia. Permisalannya seperti apa? Kata Nabi SAW. Seperti yang makanan yang kau makan, kemudian jadi kotor. Dalam ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Di riwayat lainnya, Nabi SAW mengatakan inna mat'ama ibn Adam, sesuai makanannya manusia itu duri bali dunia masalah, sebagai permisalan untuk kehidupan dunia. Bima kharaja min ibni Adam, dari makan kemudian yang keluar. Wa in qazzahahu wa mallahu fandur ma yasiru ilaihi. Coba kita lihat. Walaupun kata Nabi SAW, makanan itu dihiasin ya. Makanan itu dikasih. Kalau di restoran bintang 5 itu ya. Makannya di model macam-macam. Jadi cara nyuguhkannya ya, jangan ditanya lah. Orang itu kadangkala untuk kuliner jamaah meninggalkan kotanya. Ana pernah diajak kuliner sama teman di Jakarta, berangkat ke Bandung. Cuma mau makan nasi goreng. Subhanallah. Antum jauh-jauh dari Jakarta cuma makan nasi goreng. Iya Ustaz, zain Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Itu kehidupan dunia. Kira-kira tuh nasi goreng yang enak atau steak yang enak, jadi apa? Rumah yang antum bangun, usaha yang antum bikin, kelak akan jadi apa? Akan jadi debu yang berterbang. Akan hancur semua. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Setiap antum makan, antum lihat ya, kadangkala orang, bagi kalau masuk restoran Padang di Indonesia, mungkin teman-teman di Damam nih, udah lama ya nggak ngelihat kalau kita masuk ke restoran Padang itu satu meja itu diisi full jamaah semuanya. Coba antum melihat itu, kira-kira jadi apa semuanya nanti ini? Ada. Subhanallah. Di surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dengan begitu dalamnya tentang kehidupan dunia. Kayak apa sih kehidupan dunia ini? Agar antum tidak terus ngejar dunia, lupa sama akhirat. Nah, silakan dibaca. Al-Ankabut ayat 64. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Nah, sekiranya mereka mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. La'ibun walahun. La'ib cuma permainan yang melelahkan badan. Antum pagi berangkat kerja, sore capek, orang-orang berkeringat, yang melakukan perjalanan la'ib walahu. Kehidupan dunia cuma ya melalaikan hati. Permainan buat badan, melalaikan hati kita kehidupan dunia. Kehidupan yang sebenarnya itu apa? Akhirat. Ya Allah jemaah. Bayangin ya, orang paling kaya di dunia ini hidup berapa tahun sih? 100 tahun. Anggap hidupnya 100 tahun. Di akhirat nanti, satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Sama orang kaya, orang miskin. Jadi kalau kita bicara orang kaya raya yang hidup di dunia, kalau nanti di akhirat dia masuk surga, lebih dulu orang miskin masuk surga setengah hari. Berapa tahun? 500 tahun, bayangkan orang miskin sudah di surga, udah berpelukan sama bidadari-bidadari di sana, menikmatin makanan yang ada. Ini orang kaya nungguin di luar. Masih dihisap mereka.
500 tahun. Padahal nih orang kaya menikmatin dunianya berapa tahun? Dunia yang dengan segala penyakitnya, segala kesusahannya, cuma 70 tahun, cuma 100 tahun. Maka ingat, jangan akhirnya kita sibuk mencari dunia ini. Boleh cari dunia, tapi jangan lupa sama akhirat. Itu pesannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, mali walid dunia. Beliau pernah tidur, jemaah. Tidur di atas tikar. Tikar yang dari daunnya kurma ya. Maka sekali-kali antum ini yang biasa hidup nyaman, cobalah tidur di tikar. Ajak istrinya, ajak anaknya. Hari itu tidur di tikar. Malam ini kita tidur di tikar. Supaya mereka sadar. Dunia ini nggak ada artinya. Ini masih ada tikar. Nanti kita tidur di tanah. Nggak di kasur. Di tanah, ditaruh sama orang-orang di dalam tanah, ditinggal. Kita masih tidur di atas tikar bareng-bareng sama keluarga. Rasulullah SAW tidur di tikar sampai membekas di badannya. Jadi, al-badadatu minal iman. Kita itu perlu sekali hidup sederhana. Bukan kita tidak mau menampakkan nikmat yang Allah berikan. Antum biasa naik mobil mewah, sekali-kali antum naik angkot. Duduk tuh sama orang-orang di angkot itu. Untuk menundukkan jiwa antum. Supaya tidak sombong. Supaya karat-karat cinta kepada dunia itu juga rontok. Rasul SAW tidur di atas tikar. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala nattakhid laka wita'an. Gimana kalau kita kasih kasur? Kasur. Bukan mau dikasih spring bed atau apa. Kasur biasa aja. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa sih urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku sama dunia ini hanya seperti seorang rakib, seorang musafir yang naik kendaraan, kemudian ada pohon, dia singgah di pohon itu sebentar, transit di pohon itu istirahat. Kemudian dia akan meninggalkan pohon itu selama. Seperti itu kehidupan kita di dunia. Maka Nabi dalam hadis lain mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti gharib, orang asing yang sedang tinggal di satu kota, bukan kota dia, bukan kampung dia. Dia orang asing. Seperti WNA yang datang ke Indonesia. Aw 'abiru sabil, atau enggak, yang lebih bagus engkau itu menjadi seperti pengembara. Ada orang asing yang sudah tinggal, tapi ada pengembara. Mungkin sekarang kita lihat ya, orang yang transit. Kita bisa melihat pemandangan yang aneh. Kalau kita berangkat haji. Kalau kita berangkat umroh. Ini orang-orang kaya-kaya yang berangkat umroh kadang-kala jemaah ya. Walaupun sebenarnya ada orang biasa-biasa. Tapi itu orang-orang kaya di bandara siap tidur di lantai kadang-kala. Kadang-kala tidur di kursi. Kalau dikatakan, Bapak kenapa nggak beli kasur? Beli kasur lah. Kan Bapak punya uang, kata dia. Ustaz, sebentar cuma Ustaz. Bentar lagi udah berangkat kita. Tuh orang kaya siap tidur di lantai. Kita sekarang nggak usah ngelihat jemaah umroh lah. Kita lihat orang-orang yang sedang traveling. Kadang-kala transit 6 jam di bandara. Nunggu dia tidur di kursi. Dari besi kursinya nggak ada. Empuk-empuknya nggak ada. Tapi bisa tidur dia. Apa dikatakan dia pelit? Kenapa dia nggak beli kasur? Enggak, masalahnya anak nggak lama di sini. Dan antum di dunia ini nggak lama. Tadi Nabi SAW memberikan contoh. Kalian ini cuma sebentar. Maka jangan terlalu memikirkan yang di sini. Kalian akan melanjutkan perjalanan. Kalau mau beli kasur ya di sana lah kasur kita. Kita kan di sana lama gitu loh. Di sini sebentar. Oleh karena itu Rasul SAW menyuruh kita berhati-hati dengan dunia ini. Karena benar-benar membuat orang lupa.
beliau setelah sholat subuh di Masjid Nabawi pernah menyampaikan kepada para sahabat. Hari itu, di malam harinya itu datang fulus dari Bahrain yang dibawa oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Ketika Nabi habis subuh itu mau pulang, dilihat kok banyak orang ini. Biasanya kan mereka pada sholat di masjid masing-masing ya. Di kampung Madinah itu banyak masjid-masjid, di setiap kampung ada masjid sepertinya. Mereka waktu itu kok sholat di Masjid Nabawi subuhan ini. Terus Nabi tersenyum mengatakan, oh kayaknya kalian dengar ya, ada fulus yang masuk. Subhanallah. Ada fulus yang datang ke kota Madinah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan dunia ini dibentangkan buat kalian. Itu yang ditakutkan. Nabi nggak takut dengan kefakiran menimpa umatnya, enggak. Karena yang ke depan ini dunia akan dibentangkan buat kalian. Apa yang terjadi kemudian? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkannya sebagaimana orang-orang terdahulu bersaing dan mengumpulkannya. Artinya dunia ini sudah ada di masa sebelum kita. Bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam tatkala dibukakan dunia kepada mereka. Mereka bersaing mengumpulkannya. Kalian akan bersaing seperti mereka. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian. Jadi yang Nabi takutkan ketika dunia dibentangkan seperti dibentangkan buat umat-umat sebelumnya. Lalu kalian bersaing, berlomba-lomba mengumpulkannya. Bukan akhirat yang dikumpulkan. Dunia. Sudah punya 5, kepingin 10. Udah punya 10, kepingin 20. Buat apa? Kalau buat akhirat, ahlan wa sahlan. Tapi enggak. Sekedar buat kesenangan tadi. Lahu yang melalaikan hatinya. Anak ingat di Jakarta ada kawan cerita. Ustaz, anak punya tetangga kata dia punya mobil 40. Ustaz. 40 mobilnya. Rumahnya besar. Ustaz. Jadi kalau malam hari itu mobilnya itu disentrong pakai lampuan. Lampu sentrong di halaman rumahnya. Itu orang cuma senang ngeliatin. Bukan dinaikin. Ustaz. Cuma dilihatin. Mati akhirnya orang. Selesai. Ditinggal tuh mobil. Menghancurkan kalian. Laibun walahun. Permainan. Semuanya permainan. Kita akan tinggalin semuanya jamaah. Kalau menang, kalau kita lihat di dunia ada orang pemain bola, main bola, udah capek berkeringat. Menang satu. Tanya, dapat apa menang? Ya udah ada, sudah dapat fulus. Habis itu. Terus ya selesai udah. Karena ini kehidupan dunia. Yang ditakutkan Nabi hal itu. Hancur kita. Mengejar dunia. Lupa sama akhirat kita. Subhanallah. Rasulullah SAW berfirman tentang firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ketika bumi ini digoncangkan, kita ngelihat ya bagaimana nggak ada harganya dunia ini ketika musibah menimpa. Ketika terjadi tsunami, mobil-mobil diangkut, rumah pun rusak, semua nyawa pun ngambang di mana-mana. Ketika terjadi banjir, saudara-saudara kita di Kalimantan ya, kita lihat semua rumah dipenuhin. Mobil nggak bisa naikin mobil itu. Kita ngelihat terjadi longsor. Jangan bicara mobilnya, rumahnya, orangnya, kulkasnya hilang semuanya. Itu dunia. Nanti bumi ini akan digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, hancur semua.
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu akan memuntahkan isinya. Apa kata Nabi SAW? Taqi'ul ardu aflada kabidiyah. Bumi ini akan memuntahkan belahan-belahan hatinya. Akan dimuntahkan. Amthalal uswan minadh dhahab wal fiddah. Akan dimuntahkan. Emas itu seperti tiang-tiang. Kita ngelihat orang kalau ketemu emas satu kepel ya. Allahu Akbar. 1 kilo, 2 kilo jangan ditanya. Ini seperti tiang-tiang kata Nabi yang dimuntahkan. Lalu dibangkitkan orang-orang dari kubur. Melihat emas itu di mana-mana. Fayaji'ul qatil. Seorang yang pernah membunuh dalam kehidupan dunia. Dia mengatakan, fi hadza qataltu. Demi harta ini aku membunuh. Ini yang membuat aku melakukan pembunuhan harta. Wayaji'ul qati'. Seorang yang memutuskan rahimnya itu datang. Melihat emas itu berserakan. Berserakan di jalan-jalan dia mengatakan, ya Allah, dia memutuskan rahimnya. Karena ini aku memutuskan rahimku. Berapa banyak kakak beradik yang tidak bertegur sapa gara-gara warisan. Keponakan sama pamannya. Na'udzubillah. Dia ketika dibangkitkan melihat emas itu, karena ini aku memutuskan rahimku. Dia lebih baik nggak kenal sama keluarganya daripada keluarganya harus dapat bagian warisan. Karena dia kakak tertua, kadang-kala kan seperti itu. Kakak tertua dikasih harta, dia yang pegang, sehingga dia menguasai. Dia nggak peduli sama adik-adiknya. Ini biasanya, tapi nggak semuanya. Wayaji'us sariq. Yang membunuh, yang mencuri juga datang melihat itu. Wah, emas di mana-mana kata dia. Apa kata pencuri ini? Fi hadza quti'at yadi. Karena ini dulu tanganku dipotong. Thumma yada'unahu fala ya'khudhuna minhu syai'an. Kemudian mereka meninggalkan emas yang berserakan itu tanpa mengambil sedikit pun dari. Nggak ada gunanya buat mereka. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Maka menghadapi kehidupan dunia ini, Allah sudah memberikan kepada kita cara. Bukan berarti antum hidup miskin. Enggak. Silahkan antum jadi orang kaya. Tapi ambisinya akhirat. Di surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman. Silakan dibaca. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan wabtaghi. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Jadi nyari akhirat. Allah kasih harta sama kita, alhamdulillah. Ada orang yang rezekinya ditambah terus sama Allah. Buat apa? Buat cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, kamu jangan lupa bagianmu dunia. Artinya kita hidup di dunia. Jangan sampai akhirnya hidup di dunia, semua disodakohkan, semua di jalan Allah, dia akhirnya minta-minta. Anaknya akhirnya hidup miskin. Jangan. Makanya Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hendak berwasiat, dia waktu itu sakit keras, dia itu hendak mewasiatkan semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Enggak boleh kalau semua hartanya.
Kalau begitu 2/3-nya Nabi SAW. Kata Nabi enggak. Setengahnya enggak. Kalau begitu 1/3-nya Nabi SAW. Baru Nabi mengatakan, Naam, ats-tsuluts. Wat-tsuluts katsir. Ya, 1/3. Nggak apa-apa. Dan 1/3 itu udah banyak gitu. Ini bicara tentang urusan wasiat dia. Untuk cari akhirat. Ketika mau mati, mau cari akhirat, cuma 1/3 yang diperbolehkan. Tapi kalau engkau hidup, silahkan kau berapa yang mau dikasihkan. Lalu Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, innaka antadhara warathataka aghniya, engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya raya, itu lebih baik loh. Daripada engkau tinggalkan mereka alatan yatakaffafunan. Mereka miskin, minta-minta sama orang. Lebih baik tinggalkan mereka dalam kondisi ada harta, cukup buat mereka. Tapi bersama iman tentunya. Kalau harta banyak tanpa iman, ya habis juga itu harta. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya ketika orang dikasih lagi rezekinya sama Allah, engkau siapa yang ngasih? Allah kan? Terus berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah memberi kepadamu, kita nih kadang-kala jamaah, kalau bicara harta ya, sedekah kita tuh tetap. Umpamanya dulu waktu kita penghasilan 10 juta, sedekah kita anggap 1 juta. Penghasilan kita 20 juta, sedekahnya tetap 1 juta. Tambah 30 juta, sedekahnya tetap 1 juta. Maka Allah katakan, berbuat baiklah engkau kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sehingga apa istilahnya? Seimbang gitu loh jemaah. Allah ngasih banyak, yang keluar juga banyak. Wala tabghil fasad fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa maknanya? Jangan berbuat maksiat. Musibah-musibah yang menimpa manusia. COVID-19 yang sekarang sampai hari ini kita pun masih merasakan dampak. Kita harus tahu, itu disebabkan dosa manusia. Tapi kadangkala kita cuma ribut cari vaksin. Bukan mengajak umat manusia untuk bertobat kepada Allah. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah nggak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Ahibati fillah. Yang terakhir. Di surat Al-A'raf. Ayat 50-51. Kita akan melihat tentang bagaimana Allah menggambarkan penghuni neraka. Kenapa mereka menghuni neraka? Kemana harta mereka? Kemana kekuasaan mereka? Ketika mereka menghuni neraka, mereka minta apa? Minta uang? Mereka ingin harta? Mereka ingin kesehatan? Mereka cuma minta air. Air jemaah, air. Mereka cuma minta seteguk air. Dan itu pun gak dikasih. Kenapa mereka masuk neraka? Allah sebutkan sebabnya. Mungkin kita bisa baca ayat ini. Nah, silahkan. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمنا على الكافرين. Para Ayat penghuni selanjutnya, ayat 51. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan
senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Subhanallah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Mereka menjadikan agama mereka. Mereka tuh minta air nggak dikasih. Kenapa mereka masuk neraka? Mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama itu bahan permainan. Bahan senda gurau. Kadangkala kita nih agama, oh kalau lagi ada pernikahan baru agama datang. Ada kematian agama datang. Di pasar nggak ada agama kita di sana. Di tempat kerja kita nggak ada agama kita. Tidak sedikit manusia yang seperti itu. Mereka menjadikan agama ya hanya untuk seremonial aja. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sebagian kita merasa agama ini mengekang, Ustaz. Agama ini membuat kita susah untuk bergerak. Akhirnya ditinggalkan tuh agama. Dan mereka sibuk mencari dunia. Maka kata Allah, "Falyawma nansahum." Hari ini kami melupakan mereka. Selesai. Nggak akan dikasih seteguk air pun. Habibati fillah. Khususnya teman-teman yang merantau nih. Yang ada di Dammam. Ya kira-kira kehidupan dunia itu atau hidup di dunia ini seperti antum hidup di Dammam. Antum di sana biasanya ya sekedarnya. Semuanya sekedarnya. Rumah ya sekedarnya. Antum beli rumah nggak bisa Ustaz. Karena Anda bukan penduduk sini. Ya udah beli rumah di sana, Anda beli rumah di Indonesia. Antum lakukan itu. Antum beli rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Antum beli istana di sana. Kalau di sini susah, tapi di sini gimana? Ya udah bismillah, nggak lama lagi antum akan meninggalkan Dammam. Dan biasanya teman-teman yang merantau di Saudi ini, di Indonesia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kenapa? Supaya tatkala dia harus pulang, di negerinya semuanya sudah tersedia. Begitu pula dengan akhirat kita, usahakan antum meninggal dunia, antum sudah persiapkan semuanya untuk di sana. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Subhanallah. Sangat menyejukkan nasihat-nasihat antum hari ini Ustaz. Jumat pagi di Dammam serasa penuh berkah dengan nasihat-nasihat antum. Barakallahu fikum. wafikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan seperti yang tadi disampaikan di pembukaan. Bila ada yang bertanya silakan raise hand atau nanti bisa dibacakan melalui chat box. Ini ada pertanyaan dari Zubair, Abu kita Rashid kayaknya perlu taruh dari Dafran. silakan Silakan. speaker kan? Bro Rashid. Salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dimatikan mic-nya. Nggak bisa. Waktu keluar bisa. Ana ada pertanyaan Ustadz. Nah, Ana tafadhal. sekarang tinggal di Dammam, alhamdulillah bersama keluarga. Udah berapa tahun antum di sana? Ana dari 2011 Ustadz. Oh, Masya Allah. Udah 10 tahun nih ya. Jangan lupa, Nah, antum ya. orang Indonesia ini jangan lupa. Nah ini yang Ana mau tanyakan nih Ustadz. Nah, Ana alhamdulillah anak-anak kan sekolah di sekolah Arab di sini nih di Alhamdulillah. Saudi. Hmm. Nah, alhamdulillah pendidikannya sepertinya bagus gitu Ustadz. Nah, Ada tauhid, ada tiap hari hafalan Quran gitu. Hanya yang jadi pertanyaan bagi anak itu, anak jauh dari orang tua sehingga terluput dari berbakti kepada orang tua. Jadi gimana Ustaz ini menyimbangkan antara pendidikan anak yang kita rasa bagus di sini dengan Iya. berbakti dengan orang tua yang jauh. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah, ini berkaitan tentang berbakti buat orang tua ya. Buat teman-teman yang merantau. Yang pertama, antum harus dapat keridhaan orang tua. Keberadaan antum di sana itu harus dengan izin orang tua. Dan mereka ridho.
Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Begitu pula murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua. Kalau orang tua antum menerima ridha antum berada di tempat sana, maka ahlan wa sahlan. Ini yang pertama. Berarti keberadaan antum udah boleh. Kenapa jemaah? Ini perlu ditekankan. Masih ingat cerita sahabat yang minta izin untuk jihad fisabilillah? Nggak boleh sama Nabi. Bukan mau cari dunia nih anaknya. Mau cari surga. Minta izin sama Nabi SAW. Ditanya, engkau dikasih izin nggak sama ibu? Enggak katanya. Udah engkau pulang. Falzam rijla fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu. Berbakti sama ibumu di sana. Surga ada di sana gitu. Itu jihad, bukan mencari fulus. Maka tatkala antum dapat izin, berarti nggak apa-apa. Antum tetap di sana. Yang kedua, antum tetap harus pulang. Ketika punya rizki, bisa pulang jumpain orang tua, Terkadang kita ini duniawi juga. Maksudnya mau pulang, ya Allah Ustaz, biayanya besar banget Ustaz. Ahsan buat ini, buat itu ya. Daripada buat pulang hanya ketemu sama orang tua, kayaknya nggak ada manfaatnya. Subhanallah. Antum pulang dengan niatan berbakti, dengan niatan membahagiakan orang tua, untuk melihat antum ada di depannya, itu pintu rizki. Antum jangan pikir pintu rizki itu ada di damam aja. Orang tua ini pintu rizki kita. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizki. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsha'alahu fi athari, ingin dipanjangkan umurnya, ngapain? Kerja terus. Silaturahim. Dan rahim kita yang paling dekat ibu kita, bapak kita. Kita keluar dari sana gitu. Maka kalau antum punya kesempatan untuk pulang dalam liburan, cuti, pulang. Anak-anak kan sudah sama antum lama. Nggak harus bawa anak-anak kadang-kala pulang. Kadang-kala kita berat juga jemaah. Aduh kesian anak-anak Ustaz kalau anak pulang sendirian. Ya Allah, antum pulang. Di sana ada kawan-kawan, insya Allah bisa titipin. Antum pulang jumpa sama orang tua. Ya sekedar mungkin ketemu orang cuma 2-3 hari. Antum mungkin Ustaz, biayanya 10 juta Ustaz pulang pergi. Masa cuma 3 hari? Nggak apa-apa. 1 hari pun untuk membahagiakan orang tua. Karena masih ingat ada seorang Ustaz, subhanallah ya. Dia tinggal di Jakarta. Ibunya di Bangil. Kadang-kala malam itu, malam hari uminya telepon. Ngomong sama anaknya. Nak, umi kok kangen ayah? Ya apa Mi, sehat semua ini itu, subhanallah. Ya sudah, cuma cerita kayak gitu. Subuh nih anak sudah ketuk pintu rumah ibunya. Dia sudah ketuk. Artinya dia berusaha, walaupun sebentar ketemu ibu. Mungkin sejam, 2 jam setelah itu pamit lagi. Yang penting ngobatin kangen. Ada kerinduan orang tua sama anak gitu loh. Kadang-kadang sebagian anak ini yang merantau cuma kirim fulus. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Antum bisa kirim fulus. Itu termasuk kebaktian kepada orang tua. Tapi juga antum perlu untuk sekedar jumpa dia. Ini sebuah kebaktian anak kepada orang tuanya yang kadang-kala kita lupa dengan kesibukan kita cari dunia ini. Mungkin seperti itu. Sambil terus didoakan orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari chatbox dari Pak Radian Adi Nugraha di Damam. Barakallahu fiikum Ustaz dan panitia. Mohon nasihatnya buat mereka yang bekerja jauh meninggalkan keluarga untuk beberapa waktu. Sementara ada hak-hak istri dan anak yang tidak bisa dipenuhi karena jarak yang memisahkan. Nah, subhanallah jemaah. Iya. Kalau Anda tanya sama teman-teman yang di Madinah dulu ya, yang bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada kawan waktu itu 27 tahun ya. Ketika Anda tanya, dia nggak bawa istri, nggak bawa anaknya. Anda tanya, gimana antum bang? Kok betah di sini? Selalu jawaban mereka bukan betah Ustaz, butuh. Nggak betah kita di sini. Kita ingin pulang Ustaz. Tapi ya apa Ustaz ya? Subhanallah.
Baik, apa yang harus dilakukan buat teman-teman yang jauh dari istri dan anak-anak? Inilah pentingnya memilih istri yang soleha. Sehingga tatkala antum harus keluar kota bekerja, antum sudah mempersiapkan buat anak-anak antum itu ibu yang merupakan madrasah. Tidak ada antum pun. Sang ibu ini udah sekolahan buat anaknya. Bagaimana kisah Abul Aswad Ad-Du'ali yang pernah mengatakan kepada anak-anaknya. Dia ngomong sama anak-anak. Ahsantu ilaikum kibaran wa sigharan wa qabla an tulad. Wahai anak-anakku, bapak nih udah berbuat baik sama kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan ketika kalian belum lahir. Belum lahir. Anaknya bingung ya, bapak gimana? Kita belum lahir. Kalau kita kecil, kita dewasa, kita merasakan kebaikan bapak. Tapi kita belum lahir, bapak udah berbuat baik sama kita. Nah, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak dicela. Jadi kalau antum kerja keluar kota, tapi antum sudah persiapkan istri yang soleha, sehingga sendirian pun itu istri akan mendidik anak dengan baik. Kalau memang antum harus keluar kota tadi. Tapi sebagian kita, istrinya belum soleha. Dia keluar kota. Akhirnya anaknya habis. Karena sang ibu nggak dikontrol sama suami. Kadangkala ada perempuan yang sholatnya harus diingatkan. Sekarang nggak ada suaminya. Cari fulus. Siapa yang mengingatkan istri antum untuk sholat ketika antum tidak ada? Siapa kira-kira yang ngajak anak antum sholat? Kalau ibunya saja telat-telat sholat. Maka ini bermasalah. Antum harus pulang kalau kayak gitu. Jangan akhirnya ketika antum mencari dunia, hilang akhirat antum di rumah. Yakni anak-anak nggak sholat, nggak benar semua. Istri juga na'udzubillah kadang-kadang nggak benar. Maka yang nasihat ana, kalau memang antum sudah pilih ibu yang soleh, insya Allah aman. Terus gimana Ustaz kalau ibunya belum soleh? Ya antum yang harus soleh. Ingat cerita di surat Al-Kahfi ini hari Jumat sekarang ya. Disunahkan baca surat Al-Kahfi tentang dua anak yatim. Orang tuanya sudah mati. Bapaknya udah mati. Bagaimana hartanya anak yatim ini dijaga sama Allah. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dua orang soleh nih. Untuk menyelamatkan hartanya itu anak yatim. Karena mau roboh bangunannya dibetulin sama Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Apa cerita Khadir setelah kejadian itu, setelah selesai urusan dengan Nabi Musa, dia cerita bahwasanya wa kana abuhuma shalihah. Bapaknya dua orang anak yatim ini orang soleh. Udah mati di kuburan, Allah jagain anak. Kalau antum orang soleh, antum mau berada di Dammam, antum berada di mana, insya Allah Allah jagain anak antum. Ini untuk teman-teman yang di luar negeri. Tapi jangan sampai akhirnya antum di luar negeri, kadangkala ya ada teman-teman yang na'udzubillah yang masih melakukan kemaksiatan di sana. Gimana dengan anak dan istri antum akhirnya? Maka buat teman-teman yang ke luar negeri atau yang meninggalkan keluarganya, tolong diperhatikan hal ini. Kemudian sekarang alhamdulillah ada sarana yang dengannya kita bisa tetap mendidik istri dan anak kita. Jarak jauh. Sekarang nih kajian ini pun, antum di Dammam, ana di Jember sih. Berarti kan masih bisa dilakukan. Sehingga tatkala antum, kita lihat sekarang anak-anak yang lagi sekolah di rumah ya. Itu tahfidz Quran sama gurunya. Gurunya di mana? Di pondok gurunya. Anak punya anak itu subhanallah. Sore ya tasmi sama gurunya, dia setoran sama gurunya. Sekolah itu bisa gitu. Jadi antum tetap bisa mendidik mereka. Walaupun ada perbedaan waktu kayak sekarang, tetap antum bisa. Yuk nak, tasmi sama abah. Umpamanya surat Al-Fajr. Sudah tasmi. Subhanallah jemaah. Semua dimudahkan sekarang. Jadi insya Allah ini sebuah teknologi yang dapat dimanfaatkan buat teman-teman yang merantau ini. Agar keberadaan antum di luar negeri tetap dirasa hadir oleh anak-anaknya. Karena ada yang orang tuanya satu rumah. Bapaknya di rumah. Tapi anak-anak gak merasakan kehadiran bapaknya. Ada bapaknya bersama mereka. Di mana? Di kamar. Ngapain? Lagi main handphone.
Makanya sampai istri pernah tanya, ya Ustaz, kita punya suami ini al-hadirul ghaib, kata dia. Hadir tapi ghaib, Ustaz. Ya sama aja. Lebih baik antum yang di sana, yang di luar negeri, tapi antum peduli sama keluarga dan anak-anak antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Baik, Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari, ya, saya ambil dari yang bertanya langsung. Silakan dari Fitria, tampaknya dari Jubail, Saudi. Silakan dibuka mic-nya, Fitria. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu Alhamdulillah. fiik. Nah, tafadhali. Alhamdulillah Pak Ustadz, Ana yang waktu itu telepon sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khair, penyelenggara di Damam, bisa senang sekali saya di Saudi Arabia bisa live langsung sama Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ana di rumah sakit Pak Ustadz yang waktu itu mengenai corona, Alhamdulillah sekarang bisa berkomunikasi kembali bersama Pak Ustadz gitu. Tafadhali. Alhamdulillah sekarang saya di sini dari tahun 2013 Pak Ustadz, Alhamdulillah saya WNI, waktu itu saya masih food server, jadi kerja saya di rumah sakit. Alhamdulillah sekarang saya sudah supervisor Pak Ustadz, Alhamdulillah Alhamdulillah, Masya Allah, mewakili barakallahu fiik. Indonesia. Alhamdulillah saya udah diberikan kepercayaan sama perusahaan karena kantor saya di perusahaannya di Riyadh, juga ada di Damam. Saya ditugaskan di Jubail. Masih mengenai corona Pak Ustadz, Nah. tapi ini masalah vaksin Ya. begitu. Karena saya supervisor untuk food server rumah sakit, kan staf karyawan saya itu dari beberapa negara seperti India, Filipina dan yang lainnya gitu kan. Terus saya dikasih edukasi sama pihak di sini harus vaksin gitu kan. Iya. Saya juga hari ini sudah kan di sini harus melalui aplikasi kan gitu, sudah daftar, tapi kan menunggu panggilan. Saya menunggu banget, pingin sekali divaksin gitu. Tapi gimana ya tanggapan untuk staf situ, kadang masih ada takut katanya nanti saya meninggal, kata mungkin karena ngelihat dari internet atau seperti apa. Iya. Kata saya itu kan kata saya kan masalah meninggal kan itu dari Allah gitu kan, tapi saya ingin sekali gitu staf saya itu apalagi food server kan di rumah sakit untuk vaksin Semuanya corona, pada gimana vaksin gitu. saya sekarang, ya gitu. Nah sekarang tuh jadi pada takut, tapi kan gimana ya, saya ini harus memberikan kewajiban saya kepada staf saya bahwa itu diharuskan divaksin. Karena di sini harus pakai aplikasi, saya takut meninggal, takut begini, takut begitu. Jadi gimana ya solusinya? Begitu aja Pak Siap kalau Ustadz. gitu, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masya Allah. Teman-teman di Damam siapa aja yang udah vaksin nih? Naam, banyak sekali Pak Ustadz. Enggak, Di yang di sini kan yang ikut di mana? Yang ikut di Zoom yang ini. saya di Jubail, Yang ikut di yang Zoom. Jubail, ya di perusahaan saya termasuk manajer saya sudah alhamdulillah. Cuman karena menunggu panggilan kan di sini kan jadi ada 3 kategori kan di sini. Yang pertama itu kategorinya yang tua, yang kedua ada dari yang berpenyakit spesial seperti diabetik gitu kan diutamakan. Nah kategori ketiga saya termasuk kategori ketiga yang sehat gitu. Siap, Jadi siap. menunggu Ustaz. panggilan ya. Nah, Masya Allah, Jadi barakallahu fikum. pertanyaannya ya gitu, bagaimana caranya supaya yang lainnya gitu paham. Tapi alhamdulillah gitu. Mungkin masih takut gitu Pak Ustadz. Siap. Nah, Jazakallah khair. wa iyyaki, barakallahu fiik. Nah, jemaah, bicara vaksin ini kan memang dunia ini sedang berkabung. Sedang bingung menghadapi COVID-19. Kalau kita ingat di awal-awal COVID itu, bagaimana pemerintah kita menanganinya, bahkan pada waktu itu ada sedikit miskomunikasi dengan Arab Saudi karena jemaah Indonesia dipulangkan ya. Ada yang sudah pesawatnya turun sampai Jeddah, kemudian dipulangkan lagi karena ditutup bandaranya, udah nggak ada umroh lagi. Subhanallah, benar-benar hal yang tidak diprediksi oleh manusia. Di awal-awal juga kita tahu kayaknya COVID-19 ini tidak menyerang orang Melayu gitu dia. Kemudian dulu ada namanya apa lagi? Empon-empon.
empon-empon, macam-macam orang membuat segala sesuatu. Pokoknya semua obat-obatan, semua herbal yang ada kategorinya anti COVID, menyembuhkan dari COVID, itu laris semuanya. Tapi ternyata enggak juga. Ya, orang mungkin hanya menjaga imunitas. Akhirnya orang berpikir untuk membuat vaksin. Sebagaimana vaksin-vaksin sebelumnya sudah dibuat oleh manusia. Dan alhamdulillah ternyata bermanfaat vaksin-vaksin itu. Dulu ada vaksin polio ya. Kemudian ada vaksin mungkin, apa yang terkenal dulu penyakit-penyakit itu? Cacar. Ya, anak-anak itu divaksin cacar, vaksin polio. Kita waktu SD itu, Masya Allah, anak ingat di kelas itu pada kabur ke sana kemari. Karena kita didatengin sama tukang suntik gitu loh. Nggak mau kita disuntik gitu. Ya kita nggak paham vaksin apa. Cuma ada yang takut sama jarum aja anak-anak pada waktu itu. Terus sekarang kemudian muncul Corona, COVID-19 ini. Kemudian dibuat vaksin. Memang vaksinnya ini belum selesai uji klinis secara total. Karena kalau membaca dari ucapan para ahli, sebenarnya vaksin itu dibuat waktunya cukup lama gitu loh. Nggak bisa buru-buru. Tapi karena mendesak, akhirnya jadilah vaksin yang sekarang ada dan sudah mulai dipakai. Alhamdulillah kalau kita bicara efektivitasnya, apa istilahnya itu? Efikasinya apa? Iya. Efikasi ya. Jadi efikasinya yang di Indonesia mungkin cuma 67% ya, ada di daerah lain yang sampai 80%. Karena memang masih percobaan juga sebenarnya gitu. Sehingga kalau bicara apakah kita divaksin, ya bismillah ketika pemerintah kita memang memerintahkan untuk vaksin tersebut. Dan alhamdulillah lebih banyak yang sembuh daripada yang sakit. Kalau bicara 67% umpamanya, berarti lebih banyak yang sembuh daripada yang 33 yang mungkin nggak sembuh, mungkin mati juga gitu loh. Tapi masih ada harapan gitu loh. Masih ada harapan. Dan ini salah satu bentuk berobat kita sebenarnya. Jadi insya Allah buat teman-teman, bismillah lah. Ketika memang ada yang gagal, kita tahu tidak vaksin pun kita mati, vaksin pun kita mati. Jadi vaksin ini salah satu upaya ikhtiar kita sebenarnya. Dulu Anda ingat urusan masker ya, yang ada perempuan di Surabaya yang di pasar, yang dia marah-marah disuruh pakai masker. Saya ini tidak pakai masker, mati pakai masker, sesek juga. Jadi dia itu merasa ya apa sudah. Tapi insya Allah vaksin ini termasuk salah satu upaya. Kalau memang dikatakan efikasinya sudah bagus, tadi 67%, ya belum 100%, belum 80%, belum 90%. Karena ada vaksin, Anda baru saja baca, vaksin itu yang di tempat lain 80%, di Afrika 60% cuma. Supaya kita tahu, Allah yang menciptakan ini COVID. Kita seharusnya kembali kepada Allah SWT, bukan hanya sibuk pakai vaksin. Silakan untuk pakai vaksin. Tapi tetap kita berdoa tiap hari, meminta kepada Allah. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi ketika mau vaksin juga baca, nggak apa-apa baca doa itu dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Semoga antum dan yang lainnya dikasih kesembuhan sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, saya kembali ke chat box. Ada pertanyaan dari Ibu Metia Habibun di Damam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beri nasihat bagi saya yang khawatir kalau sewaktu-waktu harus meninggalkan Saudi. Mengingat keimanan saya yang sering turun naik. Apalagi mungkin di Indonesia lebih banyak cobaan. Bolehkah saya berharap tinggal selamanya di Saudi atau meninggal dunia dalam ketaatan di Saudi? Jazakumullah khair. Masya Allah. Tunggu, itu ibu yang bertanya bang? Nggak punya keluarga? Setahu Ana punya keluarga di sini. Di Indonesia? Bersama keluarga. Nah, di sini. Oh, dia di sini bersama keluarganya. Nah, barakallahu fiik jemaah. Ya, Ana dulu hidup di Madinah selama
15 tahun. Bersama keluarga, ya hampir 10 tahun lah. Ana juga mikir dah, gimana ya kalau hidup di Indonesia nantinya. Ana sampaikan kepada istri Ana, mungkin di Saudi tenang-tenang aja. Betul, kita tenang-tenang aja karena kerjanya cuma ke kampus. Nanti akhir bulan dapat fulus, makan, hidup, ngajarin anak-anak, berangkat sekolah. Jadi benar-benar kehidupan yang Masya Allah lah. Tapi Ana sampaikan kepada istri Ana, waktu itu banyak tawaran buat kerja di Saudi. Jadi pembawa acara di radio, macam-macam lah. Kerjaan yang fulusnya Masya Allah sebenarnya. Ana sampaikan kepada istri Ana, di sini bukan tempat berjuang. Bukan tempat berjuang. Kalau Ana memang belajar ilmu untuk diajarkan di Indonesia, ya bismillah kita hadapi. Kemudian kalau bicara fitnah yang terjadi, pahala itu Allah berikan sesuai dengan kadar ujian yang kita terima. Nggak sama lah orang yang hidup di negeri, yang siangnya panjang, puasanya dia 16 jam umpamanya. Dengan orang yang puasanya 13 jam, pahalanya nggak sama. Orang hidup di daerah yang tidak ada fitnah, bukan berarti kita cari fitnah, enggak. Kita nggak boleh, kita berusaha untuk menjauhi dari fitnah. Agar kita menyelamatkan diri kita. Kalau kiranya yang ibu sampaikan tadi, yang bertanya tadi, anak kayaknya lebih aman di sini, untuk keimanan anak, untuk ketakwaan anak-anak anak. Apakah boleh anak tinggal di sini terus berharap kepada Allah? Boleh-boleh aja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bicara anak-anak kita, umpamanya tadi anak-anak yang mungkin sekolah agama, yang belajar ilmu agama di sana, belajar tauhid, hafal Al-Qur'anul Karim, kalau kemudian tetap di Saudi hanya menjadi seorang pekerja, terus kapan anak itu berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaklah kita istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tuh nggak tahu mana yang lebih baik buat kita. Dalam pandangan kita lebih baik di sini nih, lebih enak di sini. Tapi bisa jadi lebih enak di Indonesia. Walaupun perjuangannya lebih dahsyat tentunya jamaah. Sehingga perlu mempersiapkan keimanan. Anak-anak juga perlu dipersiapkan keimanannya. Ketika mereka balik ke Indonesia, ya Anda rasakan lah. Di Saudi kita kemana-mana semuanya pakai pakaian yang syar'i. Sampai Indonesia, ya Allah, ada perempuan dari sungai pakai anduk keluar di jalan. Ya Allah, Anda ngomong, ini gak pernah kelihatan kayak gini di Arab Saudi. Itu jadi cobaan tersendiri ya. Itu jadi fitnah. Tapi minta tolong sama Allah SWT. Ketika harus pulang ke Indonesia, minta tolong sama Allah. Selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Masya Allah. Saya ambil dari yang bertanya langsung. Silakan Pak Sundoro Abu Mihdad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Abu Miqdad. Masya Allah. Jazakallah khairan atas ilmu dan nasihatnya yang sudah diberikan. Saya jamaah ICC Damam dari Sidoarjo Ustaz. Oh Masya Allah. Kayaknya udah lama tuh nggak pulang ke Sidoarjo. Kok nggak ngeliat gambarnya antum mana? Alhamdulillah Ustaz, videonya belum bisa. Nah, tafadhal Abu Miqdad. Ya. Udah berapa tahun antum di sana? Alhamdulillah sebentar lagi tahun. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaannya hampir sama dari Ibu Mutia tadi. Bagaimana cara memantapkan hati yang kadang masih khawatir kalau nanti pulang ke tanah air, rezeki yang sudah kita terima tidak sebesar di Saudi Ustaz. Oh Masya Allah. Padahal berkali-kali di dalam hati kita dan pikiran sudah kita tanamkan sikap tawakal kepada Allah. Apakah ini termasuk sikap yang mencintai dunia? Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Tunggu, apa sama dengan pertanyaan Bu Mutia tadi? Ana takut jawaban Ana salah yang ke Bu Mutia tadi. Ana pikir berkaitan dengan fitnah agama ya. Yang ketika pulang ke Indonesia
Ya dengan kondisi yang ada, takut keimanan itu jadi turun nantinya. Baik, kalau pertanyaan Abu Mikdad tadi berkaitan dengan kekhawatiran urusan rizki. Ketika Ana mau pulang dari Medina, Ana dudukkan istri Ana sampaikan kepada dia waktu itu. Syuf, kita ini di Saudi ini Masya Allah mau beli anggur ya murah, 5 real dapat anggur yang banyak, buah-buahan yang mahal kita bisa beli murah di Saudi waktu itu. Maka Ana sampaikan kepada istri Ana, kalau pulang ke Indonesia jangan berharap seperti kehidupan di sini, persiapkan. Dan kita persiapkan untuk itu. Ternyata yang ngasih rezeki kita di Saudi itu juga yang ngasih rezeki kita di Indonesia. Maka antum jangan khawatir. Jadi ketika bicara rizki, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu yang maha memberikan rizki. Jadi yang memberikan rizki kepada antum di Saudi itu yang akan memberikan rizki kepada antum di Indonesia. Ada sebuah kejadian, mungkin kita perlu ambil pelajaran. Ini ada satu peristiwa, ada sekelompok umat Islam lagi naik perahu. Mereka kemudian perahunya bersandar di sebuah pulau. Di pesisir itu, mereka berjumpa dengan satu orang yang menyembah berhala. Kemudian didakwain orang ini. Dan masuk Islam. Masya Allah. Ketika masuk Islam sama umat Islam yang lainnya dibawa. Supaya nggak tinggal di pulau itu. Karena siapa yang mau ngajarin dia di sana nantinya. Maka dibawalah oleh mereka naik perahu. Dibawa ke negerinya umat Islam ini. Sampai sana ketika turun dari kapal. Akhirnya dikumpulkan zakat. Karena dia mu'alaf nih. Dikasihlah fulus orang ini. Tanya orang ini. Ini dia berangkat ke negeri yang dia nggak tahu jemaah. Bukan kampung halaman. Tempat orang lain. Mau dikasih duit. Kata dia, uang ngapain? Enggak. Engkau manfaatkan ini itu buat kehidupanmu. Lalu dia bertanya. Aku mau tanya sama kalian. Ketika aku kafir. Ketika aku menyembah berhala. Allah masih kasih rezeki sama aku. Apakah setelah aku beriman kepada Allah, Allah nggak kasih rezeki sama aku? Kata dia. Akhirnya orang-orang pada kaget. Ya Allah, ini orang baru masuk Islam, imannya sudah kayak gitu. Itu yang kadang-kadang nggak ada di diri kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian, bukan di Damam. Rezeki kita itu bukan di Damam. Rizki ana itu bukan di Jember, bukan di Jakarta. Ada orang yang berpikir, oh kalau ke Jakarta fulusnya banyak. Ke Jember, maafi fulus. Rizki kita itu di langit. Antum kemanapun pergi, dimanapun antum kerja, antum harus ingat. Rizki kita di langit. Allah yang kasih rizki sama kita. Jadi masalahnya kita ini kurang tawakal. Kepercayaan kita dengan pemberi rizki itu masih kurang. Kita lebih percaya sama tempat kerja kita. Bayangkan jemaah. Pada masa pandemi ini, di Indonesia, ada jutaan orang yang di PHK. Jutaan orang yang di PHK. Apakah dengan mereka di PHK, keluar dari tempat kerjanya, mereka langsung mati? Nggak dapat rezeki. Tetap mereka dapat rezeki. Karena yang ngasih rezeki bukan perusahaan mereka. Bukan pemerintah yang kasih rezeki. Wafis sama. Allah yang kasih rezeki kepada kita. Tapi memang tadi kita itu kurang tawakal. Karena di antara pintu rezeki itu tawakal. Yang kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, tawakal itu artinya percaya dulu yang memberikan rezeki Allah. Kemudian menyerahkan kepada Allah. Serahkan apa katanya Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Siapa yang tanya tadi? Subhanallah. Abu Mikdad.
Aku Megdan, antum lihat burung itu. Nggak punya tabungan. Kalau antum merasa punya tabungan. Antum udah punya lah uang mungkin di mana? Di Sidoarjo mungkin ada usaha atau ada tabungan atau punya tanah. Burung ini nggak punya kulkas. Nggak pernah burung itu cari makanan buat hari esok. Nggak pernah. Pernah ngelihat antum burung malam-malam di sarangnya, loh ternyata punya kulkas burung ini. Simpen, nggak ada. Kita manusia nyimpen makan banyak-banyak. Tapi kalau kalian bertawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari lapar dia, kosong perutnya. Pulang kenyang. Apa kita nggak yakin? Bismillah, antum pulang ke Indonesia, lapar, insya Allah mati kenyang. Allah sudah menetapkan rezeki kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Sebelum ada Indonesia, sebelum ada Arab Saudi, rezeki kita itu sudah dicatat. Kita ini cuma nunggu datangnya rezeki dengan cara berusaha, berikhtiar, dan insya Allah yang penting tidak ambisi duniawi, hidup kita akan tenang insya Allah. Hada wallahu alam bisawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Barakallahu fikum. Mungkin Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Barakallahu fikum, Ustaz. Saya rasa sudah 1,5 jam kita bersama di ruang meeting ini. Mohon maaf, banyak pertanyaan mungkin tidak sempat kami sampaikan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu. Ana mewakili ICC Damam dan jamaah yang hadir mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk Ustazuna Dr. Syafiq Sabah Salama. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus buat antum atas ilmu yang antum berikan kepada kami di Jumat penuh berkah ini. Juga barakallahu fikum buat semua jamaah. Semoga kita bisa menarik faidah atas apa yang Ustadz sampaikan. Saya kira itu dulu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.